Iya Pak. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini Bapak Ibu Guru SDN Palasana 2 bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yang alhamdulillah yaitu Ibu Eva Widianti SPD SD dan Bapak Widianto SPD. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu kami berikan kepada calon guru penggerak yang pertama yaitu Ibu Eva Widianti SPD SD dan selanjutnya bisa dilanjutkan ke Bapak Widianto SPD. Waktu kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Haji. Daun pepaya, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Assalamualaikum, saya beri salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Konsep budaya positif di sini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi serta segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik berpusat pada murid, dari yang awalnya berpusat pada guru sekarang berpusat pada peserta didik. Di mana 3 konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ingarso Sukurodo, yaitu hidupan memberi contoh dan teladan yang baik. Kita sebagai pendidik harus memberikan contoh dan teladan yang baik karena sikap kita, tingkah laku kita nantinya akan ditiru dan dilihat oleh peserta didik. Selanjutnya Immanuel Mangunkarso, di tengah memberikan dorongan dan semangat, di mana dalam pembelajaran kita sebagai guru, sebagai motivator, kita harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya Tuturi Handayani, yaitu di belakang kita harus senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada para peserta didik. Dorongan tersebut bukan hanya satu kali kita berikan, tetapi secara kontinu, secara berkelanjutan kita berikan kepada murid kita. Yang kedua selanjutnya itu menerapkan rekon. Yang pertama yaitu kontinu, secara berkesinambungan.
budaya yang ada di sekitar sekolah. Jadi pendidikan harus disesuaikan, pembelajarannya harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua, menumbuhkan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Kemudian selanjutnya metode sistem AMO, membentuk pribadi yang mandiri. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Istilah disiplin seringkali disinggung ketika membicarakan tentang cara mendidik anak di usia dini. Tapi apa yang terbayangkan dalam benak bapak dan ibu ketika mendengar kata disiplin? Bagi kebanyakan orang, menerapkan kedisiplinan pada anak masih kerap dikaitkan dengan cara didikan yang keras dan autoritatif. Padahal menerapkan disiplin bisa dilakukan secara positif untuk menumbuhkan anak yang hebat dan berkarakter baik. Jadi di sini lebih menginginkan anak dalam metode intrinsiknya untuk disiplin dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi disiplin itu timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Metode ini tentu akan jauh lebih baik ketimbang mendisiplinkan anak dengan cara memarahi atau memukulnya. Jadi apabila kesadaran tersebut timbul dari anak itu sendiri, dari dalam dirinya sendiri, maka untuk melanggar aturan akan lebih kecil daripada akan melanggar aturan tersebut. Bapak dan ibu sebagai orang tua tentu tidak pernah berniat untuk membentak atau memukul anak ketika ia melakukan kesalahan. Meski memang tidak dibenarkan, kadang refleks untuk kita memarahi atau mencubit anak meskipun itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Maka daripada kita marah atau memberikan hukuman, pendekatan disiplin lebih dianjurkan sebagai upaya untuk mengajarkan tentang aturan, batasan, dan ekspektasi seputar perilaku, sekaligus menguatkan hubungan yang sehat dan bahagia antara orang tua dengan anak. Berikut 5 kriteria disiplin positif. Yang pertama, kita harus bersikap baik dan tegas. Yang kedua, bantu anak membangun rasa memiliki. Selanjutnya, memiliki pikiran jangka panjang. Bagaimana kalau anak tersebut melakukan tindak yang melanggar aturan? Selanjutnya, mengasah keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang dimiliki oleh anak tersebut. Selanjutnya, membangun rasa percaya diri pada si anak. Cara menerapkan disiplin positif pada anak, yang pertama kita harus memberikan pujian yang positif. Seperti contoh kalau di kelas rendah, wah, tulisan Ananda Ilham sekarang sudah lebih baik ya, sudah rapi tulisannya. Kemudian rencanakan waktu bersama tanpa distraksi. Bisa di saat waktu istirahat, mengobrol dengan murid atau di sela-sela pembelajaran. Selanjutnya, membuat ekspektasi yang jelas. Aturannya jelas. Kalau melanggar ini, kalian akibatnya seperti ini. Jadi anak mengerti akan disiplin positif yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, beritahu tentang arti sebuah konsekuensi. Selanjutnya, mengalihkan perhatian secara kreatif. Jadi apabila anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan disiplin, anak tersebut kita berikan perhatian. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi yang pertama keadilan, selanjutnya tanggung jawab,
kejujuran, bersyukur, rendah hati, berprinsip integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu di sini. Menurut Bapak dan Ibu dari ketiga aspek di depan, yang pertama menggunakan helm saat mengendarai motor. Menurut Bapak dan Ibu apakah kira-kira apa nilai kebajikan atau keyakinan yang tepat untuk menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Mentaati aturan. Oh, Pak Bambang menjawab mentaati aturan. Mungkin ada untuk keamanan. Ya, untuk keamanan. Ada lagi yang mempunyai yang lain? Untuk keselamatan. Baik, nanti dilihat. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa nilai kebajikan atau keyakinan yang tepat? Ramah lingkungan. Agar tidak terjadi banjir. Agar tidak terjadi banjir. Menjaga kelestarian. Wah, ibu guru hebat semua di sini. Selanjutnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira apa nilai kebajikan yang cocok untuk dilarang menggunakan kata-kata kasar? Membiasakan anak berbicara santun, baik. Membiasakan anak untuk bersikap santun. Agar tidak menyakiti hati anak. Agar tidak menyakiti hati anak. Menjaga perasaan intinya. Baik, kita lihat. Nah, yang pertama menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikannya yaitu untuk keselamatan. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan atau keyakinannya yaitu menjaga kebersihan. Selanjutnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya adalah anak harus selalu bersikap positif dan hormat. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Baik, selanjutnya mengapa keyakinan kelas perlu dibuat? Sebelum itu saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Di mana keyakinan kelas itu adalah kesepakatan aturan atau norma yang dibuat oleh guru untuk menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu murni dari aturan yang dibuat oleh guru. Jadi perbedaannya di situ. Kalau keyakinan kelas, murid dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan di dalam kelasnya untuk kenyamanan mereka belajar. Sedangkan peraturan kelas, murid tidak dilibatkan, tetapi guru yang membuat aturan tersebut. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh
motivasi dari dalam diri murid tersebut. Jadi motivasi intrinsik mereka tersebut. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kedisiplinan. Nah, soalnya sekarang, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah Bapak dan Ibu? Salah ya, karena tadi itu keyakinan kelas dibuat dengan guru dan murid, sedangkan peraturan kelas murni dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Kenapa keyakinan kelas dan peraturan kelas tidak sama? Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan oleh objek yang harus melaksanakan, jadi tidak diikutsertakan muridnya. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya mereka akan mentaati kesepakatan kelas atau keyakinan tersebut bersama-sama. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Menurut Bapak dan Ibu benar atau salah? Betul. Ya. Betul dan benar. Jadi karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dianut oleh peserta didik. Nah, bagaimana urutan langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas? Menurut Bapak dan Ibu, langkah pertama apa yang akan dilakukan? Menurut Bapak dan Ibu dari 6 tabel di depan, yang mana yang langkah pertama harus kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas? Berdiskusi. Berdiskusinya banyak, yang mana Ibu Suci? Oh, yang pertama setuju berdiskusi memunculkan, katanya Ibu Rosna. Ya, bagaimana? Berdiskusi mengenai peran warga kelas, Bu. Apa yang pertama? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Mungkin peran agak di akhir. Bagaimana Pak Bambang? Berdiskusi memunculkan peraturan Kita terkecoh ya dengan kata-katanya. Iya. Terkecoh. memunculkan dulu, memunculkan gambarannya. Ada bahasa menyalikan. Mencari, mencari peraturan. Baru sekarang. Iya, tidak baku. Yang menyalikan. Mencari. Pada dasar cari. Iya. Mencarikan Lepak. peraturan. Lepak kamu gerak ya. Sampai ke BPGP Bu Haji. Iya, menyalikan ya. Iya. Menyalikan peraturan. Ya itu sudah menyalikan itu peraturan menjadi nilai. Yang pertama kan? Iya, yang pertama. Nilai kebajikan dulu Ini ya. berbeda-beda soalnya. Apanya? Jawabannya ada yang berdiskusi mengenai peran, bisa Nah, iya.
Ternyata guru senior. Setelah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati, kita harus mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya begini, ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan. Itu bukan kalimat positif, jadi itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Jadi diubah jadi kalimat positif dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata dilarang, tidak boleh itu merupakan bukan kalimat positif. Jadi sebaiknya kita hindari. Misalnya lagi, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Diubah mendengarkan penjelasan guru. Sudah bisa dimengerti ya Bapak dan Ibu ya? Ya. Baik. Tidak berbicara diganti. Tidak berbicara di dalam kelas itu tidak. Diganti. Iya, diganti tidaknya Bapak. Contoh keyakinan kelas. Di sini ada disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Kemudian siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah siswa tulis tersebut. Jadi didiskusikan kembali apakah dari beberapa masukan dari siswa nanti kita jadikan keyakinan kelas. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, nantinya akan dijadikan keyakinan kelas di kelas tersebut. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kelas yang bagaimana yang murid tersebut inginkan. Kemudian ambil kesimpulan dari beberapa ide murid. Kemudian mengubah ide tersebut menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya menandatangani kontrak keyakinan kelas. Maksudnya di sini kalau murid kelas 1 mungkin belum bisa tanda tangan, bisa dengan cap jari. Jadi murid tersebut semua di dalam kelas tersebut sepakat dengan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Bapak Widi. Pada Bapak Widi dipersilakan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Karena ini di dalam diskriminasi budaya positif ini ada 6 kategori. Jadi saya dengan Bu Eva komisi 2 dan berikutnya dari 2.4 sampai 2.6 itu kembali kepada saya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja? Kalau di sini ada 5 pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang pertama kebutuhan apa? Kesenangan. Nanti dilihat ya. Yang kedua, kita kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, menua sampai tua. Yang keempat, ada huruf R, ada U, ada A. Ya. Penguatan. Ya, cek nanti. Yang kelima, tambah sulit ini P di belakang.
Sikap. Ya, hidup. Hidup. Hidup belakangnya. Belakangnya hidup, katanya P. Hidup depannya ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 garis. Kira-kira apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan. Lebih masih. Kepuasan hidup. Oke. Paling bodoh yang anak. Iya. Kita coba jawabannya dibuka. Mulai yang pertama. Iya. Jadi yang pertama adalah kesenangan. Jadi kesenangan ini diartikan bahwa kebutuhan untuk merasa senang. Jadi manusia itu pasti butuh senang. Pasti itu. Jadi itu kebutuhan. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang berkoneksi. Jadi setiap hari kita memang harus ada rasa cinta dan kasih sayang juga di rumah maupun di mana saja. Yang ketiga adalah kebebasan. Diartikan bahwa kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Jadi bebas dalam memilih, bebas dalam kemandirian, ekonomi juga di situ. Jadi kita harus diberi kebebasan karena itu adalah kebutuhan. Yang keempat ada penguasaan. Berarti kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi atau diakui. Nah, ini. Jadi penguasaan. Manusia di situ ada kebutuhan di sana juga. Jadi kalau yang berprestasi atau yang diakui itu termasuk dalam penguasaan kebutuhan. Yang kelima adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan manusia baik dalam fisiologisnya ada rasa lapar, ada rasa lelah, haus dan sebagainya, serta psikologisnya ada rasa aman. Dimanapun kebutuhan manusia itu memerlukan rasa aman dan nyaman, tentram. Ya, di sini ada apa saja 5 kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti tadi sudah dijelaskan, kebutuhan rasa akan aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini kebutuhan manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yang pasti. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang sudah kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan. Sini di restitusi kontrol, di sini ada 5 di kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: 1 adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer.
Itu harusnya dimiliki posisi kontrol oleh seorang guru dan juga atasan. Penghukum, bagaimana sebagai penghukum? Jadi di sini diartikan bahwa penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk menghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu kalau sudah memakai seperti itu berarti sifat dari guru itu adalah sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ini penghukum. Biasanya kalau diberi cara yang lain dia tidak mau. Dia merasa bahwa caranya dia yang benar karena dia sudah sebagai seorang penghukum. Yang berikutnya ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-katanya yang keluar itu dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu dengan dikatakan dengan lembut. Itu penuh pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah ini perbedaannya. Kalau ibu-ibu, bapak ibu menggunakan seperti ini bahasanya akan efeknya pada murid akan seperti itu. Oh, saya sangat bersalah. Apa yang dilakukan saya sangat merugikan orang lain. Itu dari kata-kata ini sudah efeknya sudah beda dengan yang pertama sebagai penghukum yang nadanya keras. Berikutnya, di sini guru juga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Itu nadanya seakan seperti teman. Seperti teman, guru dan murid seperti teman. Ayo ingat atas bantuan bapak yang selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Hal negatif dari posisi teman, nah ini ada negatifnya. Jadi kalau guru itu menggunakan sisi teman, ada hal negatifnya. Adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ini negatifnya. Dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini kalau sebagai teman. Jadi kan bapak ibu nanti memilah sendiri di mana sebaiknya yang digunakan untuk anak-anak kita. Yang terakhir di sini ada berikutnya ada pemantau. Memantau berarti mengawasi, pasti. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kalau pemantau itu sudah lengkap dengan data tersebut. Kamu sudah melakukan ini, kamu sudah tahu konsekuensinya apa? Ini catatan dari bapak. Kamu sudah melakukan ini. Ini berarti bapak ibu guru tersebut sudah melakukan sebagai pemantau yang aktif. Dan terakhir ini adalah manajer, posisi terakhir. Diartikan bahwa posisi di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini
kembali keyakinan kelas yang tadi yang sudah dijelaskan. Karena sudah keyakinan kelas sudah ditentukan tadi apa saja. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini dikembalikan lagi kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anak tadi sudah melakukan kesalahan, dipanggil, ditanyakan, kamu sudah paham dengan keyakinan kelas yang sudah kita setujui? Nanti ada nanti. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah tugas guru sebagai manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Berikutnya di segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, ini sudah urutan. Jadi kalau ada permasalahan kepada murid, ini adalah tahapannya untuk melakukan penyelesaian. Karena di sekolah dasar itu tidak ada BK. Jadi otomatis guru kelas juga bertindak sebagai pembimbing. Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan yang tadi. Berikut segitiga tahapannya. Menstabilkan identitas. Jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Nah itu, jadi secara berpikir dengan baik rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Tuh contohnya. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Itu contohnya. Itu contoh menstabilkan identitas pada murid yang melakukan salah. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Jadi prosesnya untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid ini. Kok bisa melakukan kesalahan? Pasti anak-anak ini ingin memenuhi kebutuhannya. Itu mereka yang mereka perbuat salah. Yang kedua, bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Apa sih alasannya? Kita harus tanyakan dulu pada murid. Apa alasannya? Dan contoh responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya. Berikutnya ada nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita yang sudah disepakati tadi. Nah, di sini saya mau contohkan ada kasus. Kemarin tugas dari kasus restitusi. Jadi di sini ceritanya, ini sebelum pembelajaran olahraga, ini saya sendiri dimulai, seluruh siswa diwajibkan melakukan pemanasan lebih dahulu. Setelah pemanasan, seluruh siswa melakukan jogging. Saya setelah pemanasan suruh lari jogging di lapangan. Santai. Nah, di situ saya silakan kalian lakukan lari jogging secara bersama-sama sampai 5 kali putaran di lapangan sekolah ya. Siapa? Nah, saat siswa bersama-sama melakukan jogging, ternyata ada salah satu siswa yang dengan sengaja mengotek kaki temannya, menyenggol kaki temannya yang sedang lari jogging dan akhirnya terjatuh.
sehingga siswa tersebut mengalami luka pada lutut kakinya. Ini video. Ya. Pas bagian dari lagi. Skenario itu. Jadi sesuai dengan alur cerita tadi, ini saya mencoba mencari penyelesaian atas masalah ini. Kalau ada suaranya. Iya. Iya. Nantinya bisa kecil. Ya. Lanjut saja Pak. Setelah ini ada Pak. Ada. Ya. Ini teksnya yang tadi saya bicarakan kepada Vino. Di masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Vino. Iya Pak. Saya tanya. Nah ini saat tanya ini sudah masuk ke menstabilkan identitas. Vino tahu kenapa dipanggil oleh saya? Tidak Pak. Apa benar kamu yang menyebabkan lutut si Coki luka? Iya Pak. Itu sudah masuk menstabilkan identitas. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Ini yang tadi. Apa yang kamu perbuat sampai lutut kaki si Coki luka seperti itu? Saya menyenggol kakinya saat lari jogging tadi Pak. Kenapa kamu berbuat itu? Karena Coki lebih dulu mengejek saya Pak dengan menyebut nama orang tua saya Pak. Saya kesal Pak. Oh, berarti ada alasan. Anak itu tahu kenapa melakukan itu karena si Coki itu. Nah di situ. Oh begitu. Jadi kamu tidak terima atas omongan si Coki ya? Iya Pak. Saya memahami. Nah ini. Saya memahami atas kesalahanmu. Itu karena omongan Coki terlebih dahulu menyakiti hati kamu. Nah berikutnya kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dari awal. Sekarang coba kamu pikirkan, apa tindakan kamu seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Hidup rukun dengan teman Pak. Betul sekali. Menurut kamu keyakinan hidup rukun dengan teman penting tidak? Buat kamu penting Pak. Kalau penting, kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Iya Pak. Kita kembalikan lagi, kita solusi pada. Menurut kamu, solusi apa yang akan kamu lakukan pada kondisi luka di lutut Coki? Ternyata si Vino ini sudah menemukan solusinya. Dia menjawab, saya akan membantu Pak mengobatinya di ruang UKS Pak. Ini dikembalikan, memberikan solusi seperti yang manajer tadi. Baiklah Vino, kamu sudah menemukan solusinya. Dan untuk selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan kalau ada kejadian seperti itu lagi? Saya akan berusaha untuk lebih sabar Pak. Jadi kalau misalnya kedepannya bukan hanya Ciko, Coki, tapi teman lainnya juga berbuat kesal kepada Vino dengan mengatakan seperti yang tadi, jadi Vino siap untuk lebih sabar ya, tidak meledek. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Ya sudah, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Bapak Ibu, itu salah satu contoh penyelesaian dari kasus. Jadi untuk semoga apa yang sudah kita paparkan di sini, saya dengan Bu Eva semoga bermanfaat. Nanti ada pertanyaan, selalu siap untuk berkolaborasi, kita sama-sama belajar di sini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Eva maupun saya sendiri. Kalau ada di sini. Boleh. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong di slide 34 tadi.
Yang saya tanyakan ini Pak yang teman, Ya. guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang dimaksud saya di sini melalui persuasi ini contohnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya. Ya, yang dikatakan persuasi ini pendekatan secara penuh kepada anak tersebut. Jadi kita bisa menanyakan ya seperti layaknya teman sendiri. Jadi itu kalau di antara siswa ada yang melakukan kesalahan, itu bisa penyelesaiannya bisa menggunakan melalui persuasi. Itu adalah pendekatan secara khusus kepada anak tersebut. Jadi kita bisa mengetahui yang pertama latar belakang anak tersebut, dan itu mempengaruhi atas perilaku anak. Di sini anak yang nakal bisa dipengaruhi oleh latar belakang anak di rumah dan sebagainya. Bagaimana dengan keadaan kondisi orang tuanya di rumah, bagaimana perhatian orang tuanya, itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi kadang anak itu tidak terkontrol karena di rumah itu kurangnya terkontrol. Jadi persuasi itu kita bisa secara pendekatan penuh kepada anak, kita bisa mengetahui kamu rumahnya di mana, bisa kamu punya saudara dia di mana satu, ibunya ada apa, kerja apa, kerja jual Pak dari pagi sampai malam baru pulang. Nah di situ bisa ketahuan bahwa kontrol seorang orang tua itu kepada anak di rumah itu sudah tidak ada, karena orang tua itu sudah sepenuhnya fokus pada mencari mencari rezeki lah seperti itu. Nah itu berarti anak ini melakukan hal yang kesalahan yang sangat mendasar di sini di sekolah, yang katakanlah sangat aktif dengannya karena di rumah kurang kontrol. Yang kedua mungkin dari ya persuasif semuanya. Terus apa yang dibutuhkan anak itu kita tanyakan. Mas Jeda harap kenapa kamu? Ya saya sebenarnya pengen ini, pengen bukan ada bawa ini bu saya. Nah itu sebenarnya anak sering banyak melakukan itu karena kebutuhan dirinya itu tidak terpenuhi bu. Itu kadang dia melakukan kesalahan, menyalahi anak. Dia sebenarnya pengen apa yang dipegang oleh anak tersebut yang lain, tapi dia ingin punya, tapi karena tidak bisa memiliki, tidak bisa memiliki kebutuhannya, maka dia istilahnya ambil paksa. Ada seperti itu, ya ambil paksa. Kadang tidak merusak. Sebenarnya itu alasannya karena dia ingin punya mainan seperti itu, tapi karena dia tidak bisa membeli, ya karena faktor yang seperti yang tadi, karena ibunya itu. Itu adalah termasuk pendekatan persuasif. Begitu menurut saya. Mungkin Bu Eva bisa menambahkan. Bu Eva mungkin sudah merasa cukup. Kalau kurang nanti bisa nambah lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bang. Ada 2 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama itu ke Eva, yang kedua ke Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 2 pertanyaan. Itu yang pertama ke Eva, yang kedua ke Pak Budi. Dari tadi saya mengikuti, ternyata paparannya itu banyak istilah-istilah yang asing, tidak asing, yang mungkin saja dari Bapak Ibu dan saya pribadi juga baru dengar. Jadi judulnya itu kan diseminasi budaya positif. Ini yang ke Bu Eva pertanyaannya. Bisa tidak dijabarkan satu persatu dari 3 kata itu? Diseminasi, budaya, dan positif. Sehingga menjadi kalimat dengan judul seperti itu. Tolong bisa Bu Eva lebih didetailkan lagi
ada tadi di slide berapa saya kurang tetapi yang saya tangkap itu ada tulisan kebutuhan aktualisasi diri. Nah itu saya perlu penjabaran juga agar lebih kami memahami. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas pertanyaannya. Mungkin di sini diseminasi budaya positif itu diartikan kita sebagai guru harus menerapkan budaya positif. Jadi sejak dini dari kelas 1 kita harus sedini mungkin menerapkan. Diseminasi itu penerapannya budaya positif. Contohnya itu apa? Jadi kita harus memperluas tentang budaya positif itu sendiri diterapkan. Jadi sejak dini kita harus menerapkan, mengajarkan tentang nilai-nilai budaya positif serta contoh-contohnya. Karena kita sebagai guru yaitu dididik dan dituduh, kita harus memberikan contoh bagaimana budaya positif tersebut dilakukan di sekolah kita. Bagaimana Bapak? Tambah bisa nih. Tangkap ini bisa jadi perdebatan presiden. Yang saya maksud belum terjawab. Maksud saya pengertiannya satu persatu. Karena ini kan sudah 3 kata. Diseminasi budaya positif. Diseminasi kan asing buat kita. Mungkin yang baru mendengar kan asing. Apa diseminasi? Penyebaran Bapak. Ya, makanya dijelaskan, tolong dijelaskan Bu Eva satu-satu. Ini kan tadi kan sudah menjadi dulu. Begitu. Jadi diseminasi itu artinya penyebaran Bapak. Jadi kita harus penyebaran itu kita harus memberikan informasi, memberikan kepada murid itu ini loh budaya positif. Kita harus memberikan contoh yang konkret kepada murid. Jadi bukan hanya kata-katanya, jadi kita harus memberikan contohnya kepada murid begitu Bapak. Sambil Abdullah kan lagi. Ya, sudah. Terima kasih Bu Eva. Dan pertanyaan yang kedua kan tadi aktualisasi diri ya Pak Widi. Kebetulan tolong lebih dengan contoh-contoh mungkin lebih. Terima kasih Pak Mbak. Jadi aktualisasi diri itu anak itu sebenarnya membutuhkan yang betul-betul ada, gitu. Jadi bukan berbentuk imajinasi, tapi betul-betul ada. Misalnya ada sebuah berita, misalnya. Berita yang harus atau cerita yang harus ditampaikan kepada anak tersebut. Bisa dari cerita atau dari pelajaran sebagainya. Jadi anak-anak tersebut bisa melihat secara langsung bahwa oh ini misalnya pelajaran saya sendiri misalnya di Jogja. Jadi saya menampilkan aktualisasi kalau di sini sarananya yang kurang mumpuni seperti pencaksilat. Jadi anak-anak kan kalau di buku itu hanya bisa membayangkan ini pukulan lurus, oh ini lurus. Tapi seperti apa medannya, seperti apa lapangannya, seperti apa saat pertarungannya, kan anak nggak tahu. Karena kita hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja. Jadi saya sebagai guru di situ wajib untuk menampilkan aktualisasinya. Ini loh pencaksilat, saya setel video pencaksilat, jadi anak-anak tahu. Oh ini pertarungan silat. Oh lapangannya segini bentuk segi 4. Oh ternyata di tengah-tengah ada lingkarannya. Oh ada wasitnya. Di situ bisa dilihat langsung cara. Oh ternyata pukulan yang dilarang itu tidak boleh kena ini, kena itu. Nah itu. Jadi dari video tersebut anak-anak sudah bisa mengaktualisasi diri secara secara benar terhadap apa yang sudah dipikirkan sebelumnya itu. Seperti itu. Kalau umpamanya potensi diri pribadi ya, bagi potensi anak itu termasuk aktualisasi diri bisa.
potensi diri. Potensi ya. Ya. Potensi diri ya. Biasanya Potensi kalau anak. ya potensi anak. Itu Biasa- masuk aktualisasi diri apa tidak? kalau potensi menurut saya itu lebih mendekati ke bakat. Kalau potensi mendekati bakat. Kalau aktualisasi ini masih anak itu masih ingin melihat secara bentuk benarnya seperti itu. Tapi kalau sudah potensi, anak-anak sudah memiliki apa namanya keahlian yang akan ditampilkan, seperti dibuktikan seperti itu. Tapi kalau aktual itu masih ingin mengetahui lah proses seperti itu. Kalau ya seperti itu. Bapak. Ya, ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Bu Suci, ada? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup tentang pemaparan diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya yang disempatkan pada siang hari ini. Apabila ada salah kata